Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Rahmi. Ya, terima Apa kasih. kabar? Iya, kabar baik. Bagaimana Bu Dian kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Bu Dian ini adalah salah satu guru yang mengajar di SDN Melong Mandiri 3 Kota Cimahi. Dalam kesempatan Ya, ini, Alhamdulillah Bu Dian sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Kita ya, akan langsung fokus saja ya Bu ya. ya, Pertanyaan silakan. pertama, itu menurut pendapat Ibu, apa yang menyebabkan peserta didik itu mendapatkan atau memiliki kemampuan yang rendah dalam materi matematika, terutama menentukan jari-jari berdasarkan kelilingnya, begitu Bu. Hmm, Menurut saya, kalau untuk kurangnya pemahaman terhadap jari-jari itu biasanya rendahnya kemampuan operasi hitung anak ya, termasuk Ya, pada pengolahan pada pecahan, baik ya. itu pecahan biasa atau pecahan desimal. Biasanya itu. Hmm, Terlebih kepada siswa yang memang kemampuannya sangat rendah dalam operasional hitung gitu hmm, ya, dalam ya. pecahan. Oh, jadi lebih ke materi prasyaratnya ya Bu ya. Ya, Hmm, ya karena kan anak itu kalau sudah paham rumus tapi operasional dari perkaliannya dasarnya saja sudah tidak paham, pasti akan macet gitu. ya, ya. Percuma. Betul. Kemudian menurut Bu Dian, bagaimana cara mengatasi hal tersebut, Bu? Kita identifikasi awal. Kalau memang operasi hitung dasarnya memang sudah macet, sudah kesulitan, kita pasti di awal ambil dulu solusi itu. Kita mahirkan dulu operasi hitung awalnya baik di perkalian, pembagian, eh, bagaimana cara anak mengoperasionalkan pecahan juga ya baik desimal ataupun pecahan. Iya, Itu mungkin begitu. solusinya mungkin. Untuk Dan pertanyaan lebih yang, banyak latihan dan lebih oh banyak iya, latihan berarti yang lebih pasti. ditambah lagi latihannya ya, Bu ya. Iya. Mm-mm. Kemudian menurut Bu Dian, apa yang menyebabkan kemampuan menulis siswa di SD itu rendah, terutama untuk teks eksplanasi, Bu? Eh, Biasanya itu kurangnya kemampuan anak dalam merangkai kata ya. Biasanya Hmm, diakibatkan memang kurangnya pemahaman vocabulary kalau bahasa Inggris mana kosakata gitu ya. ya. Kurangnya pemahaman kosakata yang ilmiah, yang intelek gitu ya. Nah, biasanya begitu. Terus kalau misalkan di buku tema kan biasanya mencari ide pokok lah ya gitu. Nah, mereka Ya. dari awal sudah kurang memahami bagaimana cara mencari ide pokok. Jika itu saja sudah sulit, otomatis dalam merangkai kalimat eksplanasi atau teks eksplanasi bakal kesulitan. Iya. Kemudian kira-kira menurut pendapat Bu Dian bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Mengatasinya, anak-anak lebih sering diajak membaca ya, Hmm, membaca berbagai macam teks gitu. Otomatis kosakata mereka juga akan lebih banyak gitu. Dan ini juga kan dengan bimbingan gurunya dibimbing gitu dengan terbimbing lah ya. Jadi hmm, sehingga pemahaman anak juga dalam kosakata lebih banyak. Jika kosakata anak lebih banyak, maka mereka akan mudah untuk membuat beberapa kalimat yang akhirnya bisa membuat teks eksplanasi. iya. Terima kasih Bu Dian atas jawabannya ini sangat real sekali. Iya. Iya. Yang selanjutnya mungkin Bu, kalau menurut pendapat Bu Dian, mengapa kemampuan peserta didik untuk membuat kalimat tanya atau membuat pertanyaan menggunakan kata tanya itu masih rendah, Bu? Terutama dalam teks narasi sejarah untuk menggali informasi penting gitu. Kurangnya apa? Kurang Membuat pertanyaan. ya kemampuan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya, terutama untuk menggali informasi dalam teks narasi sejarah itu di buku sejarah kan kelas 6 sudah mulai fokus banyak sejarahnya. Hmm, sih kayak sepertinya mereka kurang memahami materinya biasanya ya, sehingga mereka Hmm, sulit untuk membuat pertanyaan karena materinya saja tidak paham bagaimana membuat pertanyaan. hmm, Jika pembuat per, Jika kesulitannya dalam membuat pertanyaan menggunakan adik Simba itu ya, misalkan iya. sulit, eh,
biasanya karena memang jarang digunakan atau anak-anak sudah terbiasa bertanya tanpa menggunakan adik Simba. Nah, Hmm, ini biasanya kurang latihan juga bisa ya, atau misalkan kurangnya pemahaman mereka tentang kata-kata tanya. Eh, hmm. Mungkin itu ya kalau untuk kata tanya. Oh iya. Kira-kira Bu Dian untuk mengatasinya langkah apa yang bisa dilakukan? Yang pasti kita berikan dulu penjelasan ya bahwa kalimat tanya atau kalimat tanya itu selalu diberikan kata tanya di depan yaitu adik Simba tadi. Setelah itu baru materi yang harus diberikan pertanyaannya kita betul-betul berikan kepada anak-anak bagaimana caranya yang menarik agar mereka paham materi sejarah ini. Biasanya kan yang namanya sejarah ini kurang dikemasnya kurang menarik oleh guru, biasanya hanya bercerita, pidato, ceramah gitu ya. Misalkan dengan metode lain atau menonton Hmm, tayangan atau membuat apa namanya peran gitu, bermain peran di dalam kelas sehingga mereka lebih paham peran-peran daripada atau cerita dalam sejarah tersebut. hmm, Sehingga jika sudah paham akan materinya lalu bisa membuat pertanyaan, akan mudah untuk mereka hmm, membuat pertanyaan yang bagus ya, yang diawali dengan adik Simba tadi. ya. Pertanyaan selanjutnya ya Bu. Kemudian menurut pendapat Ibu, mengapa kemampuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran IPS, terutama mengenai kerjasama antar negara ASEAN itu masih rendah, Bu? Kalau menurut saya tadi balik lagi kurangnya minat baca anak ya. Anak itu Hmm, biasanya kan itu banyaknya materi ya. iya. Beberapa negara gitu kan banyak sekali macamnya. Anak kurang malas malas membaca intinya gitu ya. Lalu eh, mungkin dari materi yang diberikan kurang bervariatif juga bisa jadi ya. Iya. Eh, jadi anaknya memang anak sekarang kan kitanya juga harus bisa pintar-pintar mengidentifikasi di kelas itu kebutuhan anak itu seperti apa. Apakah mereka lebih banyak audio visual atau Hmm, visual anak kebutuhannya, sehingga materi ASEAN ini sebetulnya menarik hanya jika dikemasnya dalam bentuk bacaan atau hanya sekedar layar gambar lah kertas gitu. Mereka sepertinya jenuh mungkin karena itu hmm, juga ya, iya. materinya banyak juga padat gitu ya. Iya, Jadi iya. kurangnya minat baca juga. Hmm. Kemudian kira-kira untuk mengatasinya bagaimana ya, Bu? Untuk mengatasinya yaitu tadi kita buat mengemas materi ini dengan semenarik mungkin karena banyak sekali sebetulnya tayangan-tayangan tentang ASEAN ini ya. Eh, jadi sebagai guru mungkin lebih bervariatif. Eh, Lalu kita juga mencari permasalahannya itu dari mana awalnya. Misalkan Hmm, memang apakah siswa ini betul-betul tidak paham atau memang malas membaca gitu kan. oh iya. Eh, mm. Jadi intinya guru solusinya kita buat eh, media atau teknik pembelajaran yang bervariatif aja. Jadi biar anak menarik, terlihat lebih eh, menyukai materi ini, gitu. Padahal ini Hmm, materi kan sebetulnya menarik, iya. hanya karena kebanyakan di buku itu kan bacaan aja. Iya. Sedangkan anak zaman sekarang ini kan minat bacanya kebanyakan kurang. Jadi Hmm, sehingga materi ini kebanyakan jelek gitu yang didapat oleh anak-anak hasilnya. hmm, iya, iya. Baiklah, terima kasih kepada Budian yang sudah meluangkan waktunya. Semoga sehat selalu untuk Budian dan salam untuk keluarganya. Amin. Ya, Iya, iya, saya iya. mohon Semangat izin. PPG-nya ya. Iya, saya mohon izin stop recording dulu ya, Bu ya. Iya, bangga. Iya.